Sparta adalah sebuah negara kota kuno di Yunani yang sudah berdiri sejak zaman legenda sampai bergabungnya ke dalam Liga Achaia di bawah Republik Romawi akhir sebagai negara sekutu pada tahun 146 sebelum Masehi. Semua orang sudah tahu dengan ketangguhan orang-orang Sparta dalam peperangan seperti yang digambarkan dalam film-film. Namun banyak yang belum tahu sisi lain orang Sparta, seperti tradisi dan kebiasaan-kebiasaan mereka di masa lalu. Memang Sparta merupakan negara kota yang fokus membangun militernya. Wanita atau anak-anak dibesarkan dan dididik dalam pola hidup militer, sehingga para penduduknya mempunyai mentalitas militer yang kuat. Dan karena inilah Sparta yang populasinya kecil bisa menjadi kekuatan dominan di daratan Yunani kuno. Dan berikut inilah bahasan tentang kebiasaan-kebiasaan dan tradisi orang Sparta selengkapnya. Dalam pemerintahan, Sparta dipimpin oleh dua raja dari keluarga yang berbeda, dan keduanya dianggap memiliki kewenangan yang sama. Kekuasaan ganda ini dirancang untuk memastikan adanya keadilan dan keharmonisan dalam negara. Sistem pemerintahan ini termasuk langka karena di Yunani kuno tidak ada yang memakai sistem itu kecuali Sparta. Selain raja, di dalam pemerintahan juga ada 30 tetua yang disebut gerousia. Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang gerousia, yaitu harus seorang Sparta, berusia di atas 60 tahun dan semakin terpandang keluarganya, maka semakin besar kesempatannya menjadi gerousia. Para tetua ini memiliki peran penting dalam pemerintahan. Selain mengurus politik, mereka juga menjadi perantara antara raja dan panglima Sparta atau apela. Mereka juga berwenang menjatuhi hukuman, mendenda, melarang penduduk, dan bahkan mengadili raja jika melakukan sesuatu yang merugikan negara. Rahasia ketangguhan dan kehebatan orang-orang Sparta adalah mereka hidup dengan melatih fisik mereka sejak masih anak-anak. Sebab itu, selain dalam pertempuran, nama mereka juga harum dalam Olimpiade karena mereka banyak memiliki jawara-jawara hebat seperti Siniska yang menjadi juara wanita pertama dalam lomba balap kereta kuda di Olimpiade kuno. Meski bukan dia sendiri yang terjun langsung ke arena, tapi dia sendiri yang memilih kuda dan mendanai kereta serta jokinya. Ada dua hal yang sangat dihargai dan diutamakan orang Sparta, yaitu kekuatan fisik dan kecerdasan. Pendidikan juga sangat diutamakan warga Sparta. Anak-anak tidak hanya diajari tentang pertarungan dan peperangan, mereka juga diajarkan cara membaca, menulis, filsafat, dan musik. Dalam sistem sosial, masyarakat Sparta dikelompokkan menjadi beberapa golongan, seperti Spartiates, penduduk asli Sparta yang mendapatkan hak penuh. Motakes, bukan asli Sparta, tapi dibesarkan di Sparta. Perioikoi, orang yang tinggal di Sparta tapi bukan warga negara. Dan terakhir, Helots, yaitu para budak. Pada usia 20 tahun, anak muda asli Sparta wajib masuk ke Sisitia, yaitu sebuah tempat makan atau klub, untuk mengasah kerjasama mereka. Dan ketika masuk usia 30 tahun, mereka berhak mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Sebenarnya, warga asli Sparta adalah minoritas di negaranya sendiri, sedangkan Helot atau budaklah yang menjadi penduduk terbesar di negara itu. Awalnya, Helot adalah orang Yunani merdeka yang berhasil dikalahkan Sparta dalam pertempuran, kemudian mereka diperbudak. Tapi hal itu hanya berlaku untuk pria dewasa, sedangkan wanita dan anak-anak tidak diperlakukan seperti budak. Meski statusnya sebagai budak, namun kehidupan mereka tidak separah yang kita kira. Seperti yang dicatat oleh penyair Sparta, Tirtaios, para Helot ini diizinkan menikah dan mereka juga mendapatkan setengah dari hasil kerjanya. Selain itu, mereka bebas dalam beragama dan boleh memiliki barang-barang pribadi dalam batas-batas tertentu. Karena sistem ini, pada tahun 227 sebelum Masehi, tercatat 6.000 orang Helot bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli kebebasan mereka sendiri. Namun seperti di negara lain, para Helot ini juga digunakan sebagai buruh kasar, seperti mengolah tanah dan kadang menemani pasukan Sparta sebagai non-kombatan. Meski sudah diberi hak-hak yang istimewa jika dibandingkan budak di negara lain, Helot dan majikannya sering berselisih hingga terjadi pemberontakan Helot pada tahun 465 sampai 460 sebelum Masehi.
Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk asli Sparta terus menurun, sedangkan populasi Helot terus melonjak. Dan karena kesenjangan populasi ini, membuat ketegangan yang sudah ada menjadi semakin parah. Di dalam budaya Sparta, seorang wanita sangat dihargai, bahkan lebih dari negara-negara tetangganya. Tidak seperti di Athena, yang membedakan makanan anak perempuan dan laki-laki. Anak perempuan Sparta diberi makanan yang sama dengan anak laki-laki mereka. Anak gadis mereka juga tidak dikurung di dalam rumah atau dilarang berolahraga. Bahkan para wanita Sparta ikut berkompetisi dalam olahraga. Dan hukum Sparta juga melarang para wanita menikah di bawah umur 20 tahunan agar mereka melahirkan bayi yang sehat dan terhindar dari gangguan kesehatan akibat hamil di usia remaja. Dalam hal pakaian, mereka juga berbeda dengan wanita negara tetangganya yang biasa memakai baju tebal dan tertutup. Wanita Sparta biasa mengenakan gaun yang dibelah di bagian samping untuk memudahkan mereka bergerak. Dalam pertempuran Thermopylae seperti yang diceritakan dalam film, sebenarnya tidak semua prajurit Sparta gugur. Namun dua orang berhasil pulang dengan selamat. Mereka adalah Aristodamus dan Pantites. Saat pasukan Sparta tahu kalau pasukan Persia sudah menemukan jalan pintas untuk menyerang mereka, Aristodamus sedang dirawat karena infeksi mata yang parah. Setelah pertempuran, ia kembali ke Sparta dengan menanggung rasa malu karena tidak ikut dalam pertempuran terakhir. Tapi ia menebus rasa malunya dalam pertempuran Platea dan ia gugur di sana. Sedangkan Pantiates bisa selamat karena saat pertempuran terjadi, dia sedang pergi membawa pesan ke Tesali. Setelah itu, karena tidak kuat menanggung malu, Pantiates menggantung dirinya sendiri. Dalam transaksi, orang Sparta tidak menggunakan koin untuk membeli sesuatu, melainkan mereka menggunakan iron speed atau semacam besi panjang. Karena nilainya yang kecil dan bentuknya yang panjang, uang ini membutuhkan ruangan yang besar untuk menyimpannya. Dan sisi positifnya, tidak ada yang mau mencuri, merampok, atau menggunakannya untuk menyuap, karena uang ini tidak bisa dimasukkan ke saku atau kantong kecil. Selain membela negara sendiri, pasukan Sparta juga bisa menjadi pasukan bayaran, seperti pada abad keempat sebelum Masehi. Raja Sparta, Agesilaus II, yang sudah berumur sekitar 80 tahun, dipanggil oleh Fir'aun Mesir, Nectanebo I, untuk memimpin pasukannya melawan Persia. Sejak pertengahan abad keempat sebelum Masehi, pasukan Sparta tidak sehebat seperti melawan Persia dulu. Sampai pada sekitar abad kedua sebelum Masehi, Sparta jatuh di bawah kekuasaan Romawi, dan Sparta akhirnya menjadi tujuan wisata para turis kuno. Di sana ada berbagai pertunjukan dan tradisi yang menarik, seperti tradisi kuno Diasmatigosis, yang mana para pemuda Sparta dicambuk untuk menguatkan mereka dan menenangkan Dewi Ortia yang mereka sembah. Acara ini terkenal di seluruh Romawi. Kemudian didirikanlah bangunan teater yang besar dari batu yang dibangun di sekitar kuil Ortia, dan di tempat tersebut para turis bisa menikmati tradisi Sparta kuno yang berdarah-darah itu.